Oke, jadi setelah sekian lama nggak bahas kursi, akhirnya di sini gue mau bahas kursi lagi. Kali ini gue lagi kedatangan kursi ergonomis baru dari Rexus yang sebenarnya nggak bisa dibilang kursi baru juga, karena dia tuh kayak semacam refreshment gitu ya. Namanya Rexus NC2 V2, yang artinya dia itu versi baru dari NC2-nya Rexus, yang gue pribadi sih belum pernah nyoba sama sekali. Tapi gue sempat nonton videonya Bang Evan Fahmi, dan gue langsung tahu poin-poin yang di-upgrade dari V1 ke V2-nya ini. Yang pertama dan yang paling noticeable itu ada di lumbar supportnya. Kali ini di NC2 V2, lumbar supportnya udah bener-bener ada part dedicated gitu yang nonjol dan bahannya pakai mesh. Gue bisa bilang kalau gue tuh suka banget sama kursi yang bentukan lumbar supportnya tuh kayak begini. Karena dua kursi utama gue, which is Spexio Clifton dan Neo Serenite, yang masing-masing harganya 7 jutaan dan 4 jutaan itu, bentukan lumbar supportnya kayak gini. Jadi emang beda sih sama lumbar support yang biasanya ada di kursi-kursi murah lainnya. Kayak misalnya, contoh kecil aja, Rexus NC4 emang sih ada lumbar supportnya, tapi kayak geli-geli doang. Kalau di NC2 V2 ini lumbar supportnya beneran kerasa topangannya dan dia bisa di-adjust naik turun juga. Jadi si lumbar supportnya ini tuh ngeakomodir tinggi badan orang yang beda-beda atau mungkin juga bisa di-adjust sesuai preferensi kita gitu. Kayak misalnya mau lumbar supportnya lebih ke bawah ke arah pinggul itu bisa, tapi kalau misalnya mau agak naik lebih deket ke punggung juga bisa. Dan setelah bertahun-tahun pakai kursi ergonomis, gue bisa bilang kalau kursi ergonomis yang lumbar supportnya beneran nopang itu ngaruh banget dan signifikan banget perbedaannya. Bisa bener-bener bikin lebih betah duduk lama, terus nggak gampang pegel. Pokoknya emang sepenting itu sih lumbar support. Terus yang di-upgrade juga di NC2 V2 ini, sekarang dia ada coat hangernya. Terus headrest adjustable-nya juga lebih firm alias nggak gampang naik turun sendiri. Terus joknya yang sekarang itu dilapisin sama lapisan mesh gitu. Tapi tetap sih, bahan dudukan utamanya pakai busa. Jadi bukan yang full mesh bolong gitu ya. Dan untuk kakinya itu sekarang pakai frame besi, jadi udah bukan pakai plastik lagi. Tapi tenang aja, karena walaupun dia frame kakinya pakai besi gitu, so far gue ngerasanya kayak nggak berisik ya. Dia lebih tetap smooth gitu, nggak terlalu yang bersuara kerincing-kerincing gimana gitu. Jadi aman aja sih. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kursi ini layak dibeli di harganya? Karena secara harga, si NC2 V2 ini tuh sedikit lebih mahal dibanding yang NC3 sama NC4 waktu mereka rilis. Dan kalian harusnya tahu ya, kalau si NC3 sama yang NC4 itu bener-bener direbutin sama orang-orang yang emang lagi nyari kursi yang harganya 1 jutaan. Well, yang pertama, kursi ini tuh fiturnya kayak hit or miss gitu sih. Hitnya yang pertama mungkin ada di hidroliknya yang udah gas lift kelas 3. Terus dia juga bisa diatur serendah 46 cm dan setinggi 56 cm. Jadi dia cukup fleksibel buat tinggi dan berat badan orang yang bervariasi. Cuman emang untuk ukuran joknya ini tuh buat gua kayak agak ngepas gitu sih dengan tinggi badan yang 172 cm dan berat badan di 82 kilo gitu kan. Jadi mungkin walaupun bisa buat orang yang lebih tinggi sama yang lebih pendek, bakal ada sedikit kompromi sih di postur duduknya. Terus gue juga suka banget sama kakinya yang kerasa smooth banget buat digerakin. Nggak ada keset-kesetnya sama sekali di rodanya. Dan itu juga berlaku sih ke semua bagian kursinya yang memang bahannya mostly plastik, tapi nggak kerasa murahan gitu. Kayak misalnya di headrestnya, lumbar support, armrest, itu semuanya firm dan nggak ada yang kendor. Gue juga perlu apresiasi finishingnya karena kebetulan gue dapet yang warna putih. Jadi kalau misalnya ada finishing plastik yang nggak rapih, itu kan pasti kelihatan banget ya. Untungnya di sini enggak, di semua part kursinya kelihatan rapih banget. Jadi walaupun ini kursi harganya cuma 1 jutaan, secara looks dan feel tuh kerasa lebih mahal. Dan overall comfortnya juga cukup bikin gue surprise sih. Headrest, backrest, sama lumbar support yang mesh bikin senderan jadi firm tapi adem. Posisi duduknya tegak, jadi buat kerja juga enak. Armrestnya udah ada busa yang dilapisin mesh gitu, jadinya empuk. Jujur nyaman sih duduk di Rexus NC2 V2 ini, walaupun memang joknya itu masih pakai bahan busa. Jadi ya, jujur aja emang kalau lama-kelamaan anget sih ini pantat gua. Dan itu membawa gua ke miss yang pertama, yaitu di armrestnya yang, aduh, ini sama aja kayak
nggak ada armrest sih. Dia tuh armrestnya bukan kayak armrest kursi ergonomis yang biasa, yang misalnya kayak 1D, 2D, atau 3D gitu kan. Dia armrestnya yang bisa dilipat ke atas aja dan posisinya fix gitu. Dan ini armrestnya kayak rendah banget. Jadi kalau misalnya gue setting tinggi kursinya buat supaya kaki gue nyentuh ke lantai, dia jadi nggak sejajar sama meja gue yang tingginya 75 cm. Ya sebenarnya bisa aja sih kalau kursinya ditinggiin supaya armrestnya tuh jadi sejajar sama meja. Tapi jadinya posisi duduk ketinggian, terus kaki jadi ngatung, kayak mesti pakai footrest gitu jadinya. Gue heran aja sih kenapa sih desain armrestnya ini tetap harus dipertahankan dari yang V1-nya. Karena walaupun memang dengan armrest yang kayak gini tuh artinya kalian bisa angkat armrestnya supaya duduk kalian tuh jadi lebih lega, bisa kayak begini-begini gitu kan. Tapi berapa banyak sih orang yang beli kursi ergonomis buat duduk kayak begini? Terus sebenarnya gue tuh bisa apresiasi ya proses perakitan si Rexus NC2 ini yang lumayan gampang bisa dibilang. Manualnya detail dan baut-bautnya juga disusun rapi, jadi kita nggak bingung sama sekali pas ngerakit. Cuman gue benci banget karena si armrestnya ini tuh harus dipasang ke backrestnya. Dan masangnya tuh kayak keras banget, jauh lebih susah dari kursi yang armrestnya dipasang ke joknya. Dan balik lagi, kan gue tadi bilang kalau dia posisi duduknya tegak ya, jadi walaupun misalnya gue senderan pun, ini tetap tegak gitu, jadi gue sambil kerja tetap enak. Tapi dia nggak bisa recline, bisanya rocking aja, dan untuk mekanisme rockingnya tuh agak ya biasa aja sih ya, kayak rocking kursi biasa. Dan ini rockingnya nggak bisa di lock, jadi kalau misalnya kalian lagi rocking kayak begini agak mundur, ini nggak bisa di lock. Jadi pilihannya antara tegak kayak gini aja atau ya rocking kayak begini. Ya jadi kayak kursi goyang lah ya. Tapi itu aja sih yang gue kurang suka dari Rexus NC2 V2 ini. Sisanya ya seperti yang udah gue bilang tadi, lumayan banget lah untuk harganya yang masih cuma 1 jutaan kecil. Tepatnya Rexus NC2 V2 ini harga launchingnya ada di 1.399.000. Memang agak sedikit lebih mahal dibanding yang NC3 sama yang NC4. Jadi gue harap kalian timbang-timbang dulu deh. Ada yang lebih bagus di NC3 dan NC4, tapi ada juga yang lebih bagus di NC2 V2 ini, kayak misalnya si lumbar supportnya yang memang jauh lebih superior di NC2 V2 ini. Tapi menurut kalian gimana soal si Rexus NC2 V2 ini? Coba komen di bawah. Untuk link pembeliannya udah gua taruh di deskripsi di bawah, dan dia juga ada 2 varian warna. Ada yang warna putih kayak yang punya gua sama yang warna hitam. Jadi kalian tinggal pilih aja tuh yang mana yang lebih cocok sama setup kalian. Oke, paling segitu aja untuk review singkat gua terhadap si Rexus NC2 V2 ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Like kalau kalian suka videonya, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gua yang selanjutnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. It's Bino by Tommy, and as always, peace out.